Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan memberikan video tutorial mengenai penggunaan aplikasi Revit. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pengertian Revit dan juga fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari definisinya. Revit itu adalah sebuah software desain bangunan berbasis BIM atau Building Information Modeling yang dikembangkan oleh Autodesk. Program ini digunakan oleh arsitek, insinyur, dan desainer untuk membuat bangunan 3D yang lengkap dengan data dan detail konstruksinya. Secara singkat, Revit itu bukan hanya aplikasi untuk menggambar seperti AutoCAD, tapi juga bisa memodelkan bangunan secara detail, mulai dari struktur, arsitektur, hingga sistem mekanikal dan elektrikalnya. Jadi setiap elemen di dalam model, misalnya tembok, pintu, atau jendela, punya data nyata yang bisa digunakan untuk perhitungan, analisis, dan dokumentasi proyek. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari Revit di dunia teknik dan arsitektur. Yang pertama itu adalah perancangan 3D bangunan atau modeling, yaitu untuk membuat model bangunan 3 dimensi yang realistis dan akurat. Setiap perubahan di tampilan 3D otomatis menyesuaikan di tampilan 2D atau denah, potongan, dan tampak. 2. Dokumentasi project, yaitu untuk menghasilkan gambar kerja seperti denah, tampak, dan potongan secara otomatis dari model 3D. Selain itu, Revit ini juga dapat menghemat waktu dan mengurangi kesalahan karena semua data sudah terhubung. Selanjutnya adalah koordinasi antar disiplin, yaitu mengintegrasikan desain arsitektur, struktur, dan map, yaitu mechanical, electrical, plumbing dalam satu model sehingga tim bisa bekerja sama dengan lebih efisien. Yang keempat adalah analisis dan estimasi, yaitu untuk membantu perhitungan volume material, biaya, dan kebutuhan energi bangunan. Dan yang terakhir, visualisasi, yaitu bisa membuat render atau animasi 3D bangunan yang tampak nyata untuk dipresentasikan ke klien. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai pengertian aplikasi Revit dan juga fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial penggunaan aplikasinya. Sekarang kita masuk ke video tutorialnya. Pastikan kalian udah download Revit-nya dan pastikan tahunnya itu sama dengan AutoCAD kalian. Tahunnya itu pastikan sama. Kemudian kita buka aplikasi Revit-nya. Nah, kalau udah kebuka, tampilannya tuh bakalan kayak gini. Kemudian kalau mau buka lembar kerja baru, kalian bisa tekan yang new. Terus kalau nggak ada di pilihannya, kalian tekan yang browse. Terus kalian pilih yang construction default. Baru tekan OK. Terus tampilannya nanti bakalan kayak gini. Tunggu loading. Nah, tampilannya tuh bakalan kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada propertiesnya kayak gini yang di samping ini, kalian bisa ke view. Sebentar ya. Ke view. View. Terus kalian ke bagian user interface. Baru yang properties ini pastikan udah dicentang supaya ada properties yang di samping itu.
Nah, untuk menentukan meja kerja atau ukuran meja kerjanya itu, kalian bisa ke project units. Maaf, maksudnya ke manage, baru ke project units. Tunggu. Nah, yang ini. Baru kalian klik project units, kemudian kalian pilih yang length. Nah, kalian tekan formatnya yang ini, kemudian di rounding, maaf, maksudnya di units kalian ubah dulu ke meter, baru di rounding kalian pilih yang 0 decimal place, kemudian kalian tekan OK, ini juga OK. Selanjutnya, untuk membuat denah, kalian pilih yang arsitektur, kemudian kalian pilih yang model lines, yang ini. Kemudian langsung pilih yang rectangle. Kalian tekan bikin asal aja dulu. Enter. Baru kalian, karena kita pakai ukuran lahannya itu 20 kali 15 seperti yang kemarin. Terus kalian ubah di ukurannya yang di sini jadi 20 dan yang di sini jadi 15. Nah, terus kalian escape. Nah, untuk mengubah skala, kalian tekan dulu garisnya. Untuk scale value, ini kan 1:96, terus kalian ubah jadi 1:100. Baru enter. Nah, jadinya itu kayak gini. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya bikin tutorial videonya, dan tutorial selanjutnya akan dilanjut. Jadi di sini saya akan membuat dinding. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu kita ke bagian arsitektur, terus pilih wall, baru di bagian edit type kita pilih duplicate, baru namanya bisa kita ubah jadi dinding ukuran 2 meter. Kemudian di bagian edit, di bagian thickness kita tukar menjadi 0,2. Terus di bagian by kategori kita bisa memilih jenis dindingnya, yaitu concrete mesh units. Kemudian kita klik OK dan OK lagi. Kemudian OK, baru kita centang change, kemudian pilih finish face interior. Baru kita dapat mengatur ukuran dindingnya dengan mengelilingi denahnya, seperti yang tertera di video.
untuk membuat dindingnya di denah. Kemudian untuk membuat bagian dinding lainnya, kita dapat mengukurnya dengan mengatur jaraknya, kemudian menarik garisnya ke bawah dan menyesuaikannya dengan ukuran yang kita inginkan. Baik, kita lanjut ke bagian untuk membuat pintunya, yaitu kita klik door, kemudian edit type, kemudian kita masuk ke bagian dimension, kita klik thickness, itu kita buat 0,1. Oke, kemudian di bagian headnya kita buat 3, dan di bagian widthnya itu kita buat 1, kemudian kita klik oke. Kemudian kita arahkan pintu di mana mau kita buat. Saya buat di sini contohnya. Kemudian di sini ada tanda panah untuk bisa membuat pintunya ke arah mana yang kita inginkan, atas, bawah, dan juga kanan, kiri. Oke, kemudian kita tinggal escape aja. Escape. Nah, sudah jadi. Oke. Baik, di sini kita akan lanjut untuk membuat etiketnya. Klik sheet, kemudian load. Nah, di sini ada dua bagian, imperial dan metric. Di sini saya akan gunakan metric. Untuk yang nggak ada metric, di bagian sininya bisa pergunakan yang bagian imperial. Kemudian pilih A3 metric, klik, kemudian OK, kemudian override the exiting, oke, dan selanjutnya kita klik bagian line yang sebelah sini. Oh, sebelum itu kita klik dulu 2 kali supaya bisa kita edit. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, kemudian di sini kita klik line yang ingin kita ubah ukurannya. Oke, di sini kita buat 10 karena margin yang kita pergunakan yaitu 1 cm. Kemudian di bagian sini kita buat 20 cm. Oke. Kita buat 20, sorry. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ini sama juga kita buat 10. Oke. Kemudian di bagian bawahnya juga kita buat 10. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjut ke load into project untuk nge-save-nya. Kemudian kita pilih yang ini. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan klik di sini level 1. Kemudian kita tarik aja ke etiketnya untuk menempelkan gambar yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita letak dan oke. Nah, seperti ini dia jadinya. Dah. Kemudian di sini oke. Sudah selesai seperti ini. Oke, kemudian di sini kita plot ya selanjutnya ya. Baik, selanjutnya kita plot. Kemudian di sini kita klik bagian properti, kemudian kita buat landscape, baru kita pilih ini dan lanjut kita buat kertasnya itu gunakan A3 ya. Kita scroll ke atas. Nah, ini dia A3. Kemudian kita oke. Dan di sini kita combine multiple. Kemudian di sini selected views. Kemudian di bagian oke, di sini kita
Di sini kita buat in session, kemudian di sini kita buat center ya. Sebentar, kita buat center, kemudian di bagian ini kita buat zoom. Di sini size-nya kita buat 100%. Oke, ini kita kembalikan center, kemudian oke, sudah pas. Kita klik OK dan yes. Di sini kita ganti filenya, namanya kita buat terserah mau buat apa aja. Kemudian di sini kita buat kita pilih sheet A101, kemudian kita centang, kita klik, dan kita pilih OK dan yes. Sini kita ganti namanya sesuai yang kita inginkan aja. Kemudian ref OK, kemudian OK. Nah, di sini kita save namanya ref belajar Revit. Terserah kalian buat apa. Kemudian save. Oke, di sini oke, sudah tersimpan. Coba kita lihat di bagian filenya ya. Oke, di sini. Belajar Revit. Oke, nah sudah selesai, sudah jadi dalam bentuk PDF gambarnya. Namun di bagian ini sudah sesuai ya margin-marginnya. Namun di bagian sisi kanan ini mungkin ada sedikit kendala tadi. Namun nanti ketika sudah diterapkan semua yang saya katakan, ini bisa diukur sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Ini mungkin ada kesalahan teknis sedikit.